Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang resume yang telah saya buat. Resume yang saya buat ini, saya ambil temanya tentang keanekaragaman hayati mangrove, di mana nanti akan ada 5 jurnal yang saya resume. Dan di sini saya menampilkannya dalam bentuk PPT agar lebih mudah dalam menjelaskannya terkait poin-poin yang sudah saya buat. Kemudian, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ririn Esterina Angelin Saragi, NIM 114-220-0008 dari kelas Biologi Lingkungan TLB. Mari lanjut saja, kita masuk ke resume yang pertama. Di sini saya mengambil jurnal Wana Lestari dengan judulnya itu Keanekaragaman Vegetasi Mangrove, Studi Kasus di Desa Kalikur, Waikoro Lelalang, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sini bisa dilihat volume nomor halamannya. Kemudian dia diterbitkan tahun 2021 dengan penulisnya ada tiga, yaitu Iku Jram Guasya, Maria M. Purnama, dan Nixon Rama. Kemudian langsung ke poin yang pertama. Di sini ada saya buat tentang kondisi mangrove, di mana menjelaskan Lembata didominasi wilayah laut dengan ekosistem mangrove seluas 1.850 hektar, termasuk 199 hektar di Desa Kalikur, Waikoro, Lelaland. Mangrove berperan penting dalam pengendalian abrasi, intrusi air laut, dan menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Namun, aktivitas masyarakat meningkatkan tekanan yang mengancam keberadaan dan fungsi mangrove, termasuk hilangnya spesies yang berdampak pada aspek ekologis, ekonomi, dan sosial budaya. Kemudian lanjut pada poin metode sampling di sini menggunakan dua metode, yaitu simple random sampling, di mana setiap lokasi di hutan mangrove memiliki peluang yang sama untuk dijadikan petak sampel, memastikan representativitas data yang diperoleh. Kemudian yang metode kedua ada purpose sampling, di mana menggunakan lokasi yang memiliki potensi mangrove berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mengidentifikasi fungsi dan manfaat ekosistem mangrove sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian memasuki jurnal yang kedua, di mana jurnalnya itu berjudul Jurnal Ilmu dan Budaya dengan judulnya itu adalah Analisis Keanekaragaman Jenis Vegetasi Mangrove di Kawasan Hutan Lindung Angke Kapuk dan Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Muara Angke Kota, Jakarta Utara. Di sini juga terlampir volume, nomor, dan halaman dari jurnal berikut. Kemudian tahun terbitnya 2020 dengan penulisnya Kue Susanto Kusumahadi, Ahmad Yusuf, dan Rizky Gautama Maulana. Kemudian, memasuki poin pertama yaitu kondisi mangrove, di mana Teluk Jakarta memiliki kawasan mangrove di Jakarta Utara, meliputi Suaka Marga Satwa Muara Angke atau disingkat SMMA, kemudian Hutan Lindung Angke Kapuk disingkat HLAK seluas 44,76 hektar maksudnya, dan Taman Wisata Alam Angke Kapuk HLAK yang diawasi Dinas Kehutanan DKI Jakarta ditetapkan sebagai hutan lindung berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta. Pembangunan seperti Pantai Indah Kapuk, pemukiman nelayan, dan reklamasi Pulau C dan D memberikan dampak signifikan terhadap kawasan ini. Pendataan ulang diperlukan untuk mengetahui keanekaragaman vegetasi mangrove di HLAK dan TWA Angke Kapuk. Kemudian, masuk pada poin kedua, metode sampling menggunakan simple random sampling. Setiap lokasi di hutan mangrove memiliki peluang yang sama untuk dijadikan petak sampel, memastikan representativitas data yang diperoleh. Alat yang digunakan yaitu tali rafia, pita tagging, kamera roll meter, GPS, dan buku identifikasi vegetasi mangrove. Kemudian, keanekaragaman jenis vegetasi diukur menggunakan indeks keanekaragaman Channel Winner dan indeks nilai penting untuk menentukan dominasi spesies. Kemudian, memasuki jurnal ketiga, di sini saya memakai Jurnal Resolusi Konflik, CSR, dan Pemberdayaan dengan judulnya yaitu Keanekaragaman Hayati di Kawasan Mangrove Pantai Mekar sebagai model pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Kemudian di sini tertulis juga volume nomor halamannya dengan tahun terbitnya yaitu 2020. Penulisnya di sini Bulan Tresnasari Gantini, Sinta Nurrahmasari, dan Ardi Firmansyah. Kemudian memasuki poin pertama yaitu kondisi mangrove, di mana Kabupaten Bekasi di pantai utara Jawa menghadapi pengikisan tetap hutan mangrove akibat kebutuhan lahan. Meskipun upaya pelestarian tetap dilakukan, Pertamina EP Aset 3 Tambunfield mendukung konservasi dengan program pendampingan keanekaragaman hayati.
di Desa Pantai Mekar, Muara Gembong, di mana kajian ini bertujuan mengidentifikasi keanekaragaman hayati, terutama burung dan tumbuhan untuk pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di kawasan mangrove Pantai Mekar. Kemudian, untuk metode samplingnya menggunakan metode stratified random sampling untuk pengambilan sampel burung dan vegetasi mangrove. Data burung diambil melalui metode daftar jenis McKinnon dan point count, sedangkan vegetasi mangrove-nya menggunakan plot sampling. Kemudian, data yang diperoleh dianalisis untuk menghitung indeks keanekaragaman menggunakan rumus Shannon-Wiener, indeks kekayaan menggunakan rumus Margalef, dan indeks kemerataan untuk mengetahui distribusi spesiesnya. Hasil analisis nanti memberikan informasi tentang keanekaragaman dan dominasi spesies di lokasi penelitian. Kemudian lanjut, jurnal keempat yaitu ada Jurnal Hutan Lestari dengan judulnya Keanekaragaman Jenis Vegetasi Mangrove di Desa Dusun Besar, Kecamatan Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara. Kemudian di sini terlampir juga volume nomor halamannya dan tahun terbitnya tahun 2020. Penulisnya Cici Kairunisa, Edi Tamrin, dan Hari Prayogo. Kemudian untuk kondisi mangrove-nya di Desa Dusun Besar di Kecamatan Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara memiliki hutan mangrove seluas 210,08 hektar yang dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan seperti kayu cerocok, atap rumah, dan kayu bakar. Namun, data terkait keanekaragaman vegetasi mangrove di wilayah ini belum tersedia. Hal ini mendorong penelitian untuk mengidentifikasi jenis vegetasi mangrove di desa dusun besar. Kemudian, untuk metode samplingnya menggunakan metode purposive sampling untuk menentukan lokasi diikuti dengan kombinasi metode jalur dan garis berpetak. Sebanyak 65 petak dibuat untuk mengamati vegetasi mangrove pada berbagai jenis pertumbuhan, yaitu semai, pancang, dan pohon. Kemudian, data dianalisis untuk menghitung indeks nilai penting, indeks dominansi Simpson, indeks keanekaragaman Shannon-Wiener, dan indeks kelimpahan jenis. Analisis ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi struktur komunitas vegetasi dan peran spesies dalam ekosistem mangrove. Kemudian jurnal yang terakhir di sini yaitu keanekaragaman dan pola sebaran jenis mangrove di SPTN Wilayah 1 Bekau Taman Nasional Baluran. Dengan jurnalnya yaitu Jurnal Kelautan. Di sini juga terlampir volume 14 nomor 3 dengan halamannya 210 hingga 22 dengan tahun terbitnya 2021 dan penulisnya Ikmanuddin Rafi'i dan Erni Pujirahajo. Kemudian untuk kondisi mangrove-nya di Taman Nasional Baluran memiliki mangrove alami seluas 425 hektar dengan 67,9% berada di SPTNW 1 Bekol dengan luasnya 288,7 hektar. Kemudian mangrove ini penting dilestarikan karena perannya sebagai habitat satwa, media penelitian, dan pelindung lingkungan. Namun, ancaman seperti pencurian kayu, limbah minyak, dan sampah dapat mempengaruhi kelestarian mangrove. Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi keanekaragaman dan pola sebaran jenis mangrove di SPTNW 1 Bekol. Kemudian, untuk metode samplingnya, di sini ada metode sampling menggunakan kombinasi petak contoh dan metode jalur dengan peta ukur bersarang untuk berbagai tingkat pertumbuhan mangrove. 2 meter kali 2 meter untuk semai, 5 meter kali 5 meter untuk sapihan, dan 10 meter kali 10 meter untuk pohon. Di mana analisisnya, pola sebaran spesies dianalisis menggunakan indeks dispersi yang dihitung dari variasi dan rata individu serta diuji signifikansi dengan uji chi-square untuk menentukan pola distribusi, acak teratur atau mengelompok. Kemudian pengukurannya meliputi pencatatan nama jenis, jumlah individu, dan pengukuran diameter untuk sapian dan pohon. Sekian dari 5 jurnal yang telah saya resum. Jika ada salah kata dan kurang, saya mohon maaf dan terima kasih.